Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku solih-solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan orang tua kalian pun juga dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik, kita mulai ya. Silahkan disiapkan bukunya dan perhatikan dan simak baik-baik videonya ya. Selamat belajar dan menyaksikan videonya. Teman-teman, kita lanjutkan untuk materi kita. Hari ini kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Sebelumnya teman-teman sudah belajar membilang bilangan 11 sampai dengan 20. Sekarang kita akan membaca dan menulis lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Masih ingat ya? 11, 12, 13, 14, 15. Yang ditulis dengan angka kita sebut dengan lambang bilangan, dan yang ditulis dengan huruf 11. Teman-teman perhatikan tulisan di bawah angka 11 itu ditulis dengan huruf 11, 12, 13, 14, 15. Jadi untuk yang ditulis dengan huruf maka disebut dengan nama bilangan. Yang ditulis dengan angka kita sebut dengan lambang bilangan. Sudah paham sampai sini? Yang dinamakan lambang bilangan itu yang ditulis dengan angka. Yang ditulis dengan huruf dinamakan, kita sebut dengan nama bilangan. Jadi nanti kalau teman-teman disuruh menjawab soal, contohnya tuliskan lambang bilangan dari 12. Berarti nanti jawab teman-teman yaitu ditulis, karena yang ditanyakan lambang bilangan maka yang ditulis dengan menjawabnya ditulis dengan angka. Tuliskan nama bilangan dari 13. Jadi teman-teman, karena yang ditanyakan nama bilangan, maka teman-teman menjawabnya dengan menulis dengan huruf. Kalau lambang bilangan menulisnya dengan angka, kalau nama bilangan kita menulis dengan huruf 13. Gitu ya. Insya Allah paham ya teman-teman ya. Selanjutnya membilang bilangan dari 16 sampai dengan 20 ya. Jadi seperti yang sudah tadi Bu Guru jelaskan ya, untuk penulisan lambang bilangan itu menggunakan angka, dan untuk penulisan nama bilangan itu menggunakan huruf. Jadi 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya kita akan belajar yaitu menulis nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20. Teman-teman perhatikan tumpukan buku. Satu tumpukan tinggi ya, tumpukan yang banyak. Kita hitung, coba yang tumpukan banyak berapa? Berapa jumlah bukunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tumpukan. Jadi sebelahnya lagi cuma ada 1 ya. Jadi kalau kita jumlahkan
10 buku ditambah 1 buku sama dengan 11. Satu tumpukan ada 10, kita tulis dulu. Ya. 10 buku ditambah 1. 1 angka 1 yang ditumpukan 10 itu sebagai menempati tempat puluhan. Angka 1 yang di buku sendirian cuma ada 1 itu menempati tempat satuan. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan, maka hasilnya 11. 1 puluhan nilainya 10. 1 satuan nilainya 1. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Sudah paham? Ya. Selanjutnya coba perhatikan lagi. Nih, angka 11. Ya, jadi angka 1 yang di depan tempatnya puluhan. Nilainya 10. Jadi 1 puluhan nilainya 10. Terus angka 1 yang di belakang tempatnya sebagai satuan. Nilainya 1 karena sebagai satuan. Kalau sebagai puluhan di depan nilainya 10, karena sebagai satuan di belakang maka nilainya 1. Sudah paham sampai sini? Supaya teman-teman lebih paham, nanti bisa dikerjakan latihan soalnya ya. Jadi supaya teman-teman lebih paham, itu diperbanyak latihan. Lalu teman-teman ketahui ya, jadi angka 11 ini itu adalah angka yang kembar ya. Jadi bilangan 11 sampai dengan 20 yang mempunyai angka kembar yaitu angka 11. Angkanya kembar ya, 1, 1. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bilangan yang kurang dari 20, angka 1 sebagai puluhan dan angka 1 lagi sebagai satuan, itu bilangan berapa? Jawabnya yaitu bilangan 11. Jadi bilangan yang kurang dari 20 yang mempunyai angka kembar, angka 1 sebagai puluhan dan angka 1 lagi sebagai satuan, itu adalah bilangan 11. Insya Allah begitu, semoga teman-teman paham ya. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang nilai tempat ya. Jadi sekarang kita mencoba untuk menuliskan bentuk panjang suatu bilangan sesuai dengan nilai tempat. Teman-teman perhatikan jumlah pensil yang ada pada gambar ya. Jadi kita hitung bareng-bareng dulu jumlah pensilnya. Kita hitung yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pensil. Yang di bawah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pensil. Kalau kita jumlahkan 10 pensil ditambah 6 sama dengan 16. Untuk lebih gampangnya ya, supaya teman-teman bisa membedakan mana puluhan dan mana satuannya, teman-teman ikat dulu. Ikat yang di atas, yang gambar yang di atas, yang pensil jumlahnya 10, kita ikat. Ya, yang jumlahnya 10 kita ikat. Terus
Yang 6 pensil kita tidak ikat ya. Jadi yang diikat itu sebagai puluhan dan yang tidak diikat itu sebagai satuan. Yang diikat ada 10 pensil. Berapa iketan? 1. 1 iketan berarti 1 puluhan. 1 puluhan. 1 iketan itu 1 puluhan. Ditambah yang sebagai satuan tadi yang mana? Yang 6. Jadi 1 ikat 1 puluhan ditambah 6 satuan. Jadi bentuk panjangnya dari 16 itu 1 puluhan ditambah 6 satuan. 1 puluhan nilainya 10. 6 satuan nilainya 6. Jadi bentuk panjangnya 10 ditambah 6. Bentuk panjang dari 16 yaitu 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan nilainya berapa? 10 ditambah 6 sama dengan 16. Begitu ya, insya Allah ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Jadi teman-teman supaya lebih paham harus banyak latihan. Karena kalau matematika itu tidak cukup satu kali, tapi harus banyak berlatih. Siap berlatih teman-teman? Ya, insya Allah siap, semangat. Itulah penjelasan dari Bu Guru untuk materi hari ini. Semoga anak-anakku semuanya paham dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar di rumah. Jaga kesehatan dan selalu melakukan perbuatan yang baik, membantu orang tua. Dan Bu Guru tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.